One, two, three. Little chime so loud, cock your dick up the She walk along the life below to get it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini ada saya Faustus Madila, ada saya Deswita Ulina Pratiwi. ada Saya Megauli Apriani. Di sini kita akan mewawancarai seorang pemilik dari usaha Equalizer. Diceritakan bagaimana sih sejarah awal berdirinya usaha ini? Dari media sejarah Equalizer ini berdiri pada tahun 2016 ya, dimana pada saat itu gue pribadi baru lulus SMA. Momennya kita dulu pas SMA itu kan ada proses libur panjang ya buat masuk ke masa kuliah. Nah disitulah gue pribadi belajar untuk usaha jualan baju di pinggir jalan menggunakan mobil yang tadinya niat hanya sekedar untuk ngisi waktu luang sambil mengisi waktu kosongan. Ternyata sampai ke kuliah usaha Equalizer Store ini masih berlanjut. Ditambah gue pribadi kuliah di Bandung, ya kan, dimana notabene pusat lokal pre-sporting itu kumpul di sana semua. Ditambah circle kita semuanya di Bandung itu pada saat itu ya anak-anak skate, yang mana tempat skate itu rata-rata di depan distro ya. Pada saat dulu kuliah di Bandung juga kita gue pribadi berpengalaman sebagai shopkeeper hampir kurang lebih 1 tahun di Bandung. Jadi kalau ditanya sejarahnya gimana, ya sejarahnya yang tadi gue bilang di awal, yaitu berdiri pada tahun 2016 yang dimana bertujuan untuk mengisi waktu kekosongan kita yang tadinya lulus SMA sampai mengisi waktu kuliah. Pada akhirnya yang tadi mengisi waktu lowongan sampai sekarang alhamdulillah Equalizer sudah berdiri kurang lebih hampir 10 tahun. Gitu ya. Bagaimana sih Kak perkembangan Equalizer dari sejak awal berdiri sampai sekarang? Oke, kalau ngebahas soal perkembangan Equalizer sendiri ini ya dari tahun 2016, gue pribadi bisa bilang ini suatu alhamdulillah banget ya, atau perkembangannya sangat signifikan. Oke, kenapa gue bilang signifikan? Karena tahun kemarin belum lama, belum genap 6 bulan, Equalizer Store ini baru buka cabang kedua, yaitu di Karawang, lokasinya dekat alun-alun Karawang. Yang mana artinya kalau misalkan kita udah buka 2 toko, artinya perkembangannya komoditi sangat signifikan. Oke, selain Equalizer Store, saya sendiri pun ada beberapa usaha yang lain. Yang pertama, gua jualan dimsum pas, gitu kan. Yang lokasinya kita di depan persis distro Equalizer, itu yang pertama. Yang kedua, gue pribadi juga ada beberapa usaha di mana itu namanya pabrik dimsum. Pabrik dimsum itu kita memproduksi beberapa ribu dimsum per hari, yang mana di bawah naungan pabrik dimsum ini kita punya kurang lebih 10 reseller. Jadi gue balik lagi, kalau ditanya masalah perkembangannya seperti apa, Equalizer dari tahun 2016 sampai 2025, artinya perkembangannya sangat signifikan dan ada kenaikan tiap tahunnya. Ya. Equalizer memproduksi baju sendiri atau ada bekerja sama pihak lain? Ini kalau ngomongin kita produksi sendiri apa enggak, gue sendiri sini udah mulai beberapa artikel research ya. Artinya gue produksi sendiri juga, walaupun artikelnya belum terlalu banyak. Tapi kalau kita balik lagi pertanyaan yang kedua, apakah Equalizer bekerja sama dengan pihak-pihak lain? Tentunya 80% Equalizer bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Contohnya itu apa sih brand-brand yang ada di Equalizer ini? Totalnya ada 30 brand, yang mana 30 brand ini bukan brand Equalizer sendiri. 30 brand ini brand-brand dari lokal brand Bandung, Jakarta, Tangerang, Depok atau sekitarnya gitu. Jadi kalau kita ngomong persentase, produk Equalizer sendiri yang kita produksi kurang lebih ada di 20%. Brand-brand tapi Equalizer juga bekerja sama dengan produk-produk lain yang tadi gue bilang di awal. Totalnya kurang lebih hampir di 80%. Jadi dari 100% itu totalnya masih lebih banyak kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti itu. Kalau boleh tahu brandnya apa aja ya? Oke, kita sebutin beberapa brand ya yang bekerja sama di store kita. Yang pertama ada Maternal Disaster,
yang kedua ada Beholder, yang ketiga ada Symphony, Trans, Unfold, dan lain sebagainya. Sekarang teknologi makin canggih ya. Itu mengikuti dompet digital apa enggak pembayarannya? Oke. Untuk Equalizer Store sendiri ini pembayarannya kita paymentnya bisa menggunakan QRIS, mesin edisi, oke, dan juga cash kita bisa tidak transaksi. Nah, bagaimana? Apa sih yang dilakukan pas saat COVID kemarin? Sebenarnya basic ya, kita melakukan beberapa dari dinas sosial dari beberapa sosial media. Bukan kita belum kita perhatikan masih beberapa akun media sosial yang memang bidangnya di. Tapi kalau kita membahas soal COVID-19 untuk lokal trend seperti BBM ini, Google Store, alhamdulillah kita tidak merasakan yang namanya penurunan transaksi. Malahan pada saat COVID-19 penjualan Equalizer itu bisa dibilang naik. Alasannya apa sih? Yang pertama, pada saat terjadi COVID-19 terjadi juga yang namanya PPKM, di mana PPKM ini semua yang namanya karyawan dan lain sebagainya tidak bisa pergi keluar kota, pulang kampung atau gimana. Artinya apa? Orang-orang yang karyawan swasta yang tadi di merantau, yang harusnya pulang kampung 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, mereka nggak bisa merantau. Artinya apa? Dana atau budget yang biasanya mungkin mereka ini dikeluarkan untuk pulang kampung, mungkin dana ini dipakai untuk belanja ke makanya dibalik sebenarnya kalau ngebahas soal COVID-19, ekonomi ini tidak berdampak penurunan, malah bisa dibilang stabil dan cukup naik signifikan. Nah, itu alasannya apa yang tadi saya bilang, adanya PPKM, gitu kan, ada juga orang yang nggak bisa pergi keluar kampung, keluar kota dan sebagainya. Nah, mungkin mereka yang biasanya uang dipakai untuk pergi keluar, nongkrong di kafe atau yang di mana-mana, jadi uangnya dialokasi untuk belanja ke Detroit. Ya, seperti itu. Untuk penjualan di media sosialnya itu apa aja sih, Kak? Oke, maksudnya gimana? Kayak penjualan TikTok, Shopee, yang kayak gitu Nah, dia. kalau sejauh ini kita ada di beberapa platform, pertama di Shopee sama Tokopedia. Untuk TikTok kita baru progres nih, baru sekarang. Mungkin kalau lebih sebulan ke depan kita udah mulai buka di TikTok. Jadi sebelumnya lebih lama di Shopee ya. Betul, Shopee dan Tokopedia. Gimana sih cara kakak untuk menentukan harga jual produk kakak ini? Baik, untuk menentukan harga jual produk ya, kalau gue simple, kita harus tahu yang namanya HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Dimana kita harus tahu margin produk tersebut. Artinya kita harus tahu harga modal barang yang kita jual itu berapa, bukan sekedar harga produk. HPP itu meliputi harga sewa, ya tadi harga produk, dan juga marketingnya. Jadi HP itu meliputi semuanya. Apabila kita sudah memenuhi beberapa aspek yang tadi gue bilang, nah baru kita bisa memutuskan berapa harga produk yang bisa kita jual. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mega Wulia Priani dari kelompok 5 dari kelas MN23L. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan memberi kesan dan pesan saya selama saya wawancara di salah satu usaha, yaitu usaha Equalizer. Merupakan contoh nyata wirausaha lokal yang berhasil tumbuh dari nol melalui manajemen yang efektif dan semangat kolaboratif. Dimulai dari jualan baju di mobil pribadi, kini Equalizer memiliki 2 toko fisik, yaitu yang ada di Cikampek dan juga ada di Karawang. Dan juga menggandeng lebih dari 30 brand lokal yang menambah usahanya juga di kuliner dengan sistem reseller. Strateginya yaitu strategi pemasaran tentunya melalui komunitas dan juga digital. Pengelolaan keuangannya sangat sederhana namun sangat fungsional, serta keputusan produksinya yang sangat efisien dan mencerminkan penerapan teori ekonomi manajerial secara nyata. Kesan yang saya dapat selama saya berkegiatan wawancara ini memberikan pengalaman berharga dan membuka wawasan baru terhadap saya. Bagaimana teori yang dipelajari di kelas dapat diterapkan secara langsung di dunia nyata.
Pemilik Equalizer ini menunjukkan bahwa kerja keras, kreativitas, dan keberanian mencoba adalah kunci dalam membangun bisnis dari bawah. Pesan dari saya, semoga usaha Equalizer ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda tentunya, untuk tidak takut memulai usaha. Kami berharap saya pribadi berharap pemilik dapat terus mengembangkan sistem manajerial khususnya di bidang pencatatan keuangan dan pemasaran digital agar bisa bersaing lebih luas dan ditingkatkan nasional bahkan internasionalnya. Segitu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Dina Pratiwi dari manajemen 23L kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan singkat dari hasil wawancara kunjungan mandiri di UMKM Equalizer. Kesimpulan singkatnya yaitu hasil wawancara menunjukkan bahwa Equalizer adalah usaha lokal yang tumbuh dari ide sederhana menjadi bisnis yang cukup dikenal di Karawang, sehingga yang tadinya memulai dari usaha kecil, kini Equalizer punya 2 bisnis fisik di Karawang dan Cikampek. Dengan strategi kolaborasi bersama brand lokal, pemanfaatan komunitas anak muda, dan penggunaan metode pembayaran modern, usaha Equalizer ini mampu bersaing secara kreatif dan efisien di tengah persaingan pasar fashion yang ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawzi Fadila. Saya dari kelompok 5 MN23L. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat pesan-pesan yang saya dapat dari saat mewawancarai pemilik dari toko Equalizer. Saya mendapatkan motivasi semangat usaha saat melakukan perjalanannya beliau ini, di mana toko Equalizer ini berkembang bertahap, yang berawal dari membuka suatu stand kecil di mobil hingga sekarang mempunyai 2 toko. Yang pertama itu yang ada di Cikampek, Sukaseri, yang kedua ada di Karawang. Toko Equalizer ini sangat berkembang pesat hingga sekarang, di mana dia memiliki kolaborasi hingga 30 brand lokal yang ada di Indonesia. Yang saya tanggap dari pesan beliau ini, di mana kita harus konsisten dalam suatu usaha dan berani untuk melangkah maju dalam membuka suatu bidang usaha. Dengan apapun kondisionalnya, kita harus berani siap dengan tantangan dan konsekuensinya. Mungkin segitu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kami ini. Mohon maaf bila ada salah kata selama wawancara. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.